alasan lainnya nih logis, yang logis ini mainan teman-teman, mainan nih. Cuman kalau misalnya anak bocah ini kan mainan anak bocah ya, anak-anak umur 3 tahun 5 tahun ini ngapa? Bagi babang-babang Indomaret, nah jangan disimpan-simpan, udah dipajang aja apa di toko, jangan dientit-entit duluan. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam apa ya, gue bingung nih. Salam polling, podcast keliling. Nah pada kali ini gue mau podcastin temen lama gue. Ya sampai sekarang sih masih temenan gitu. Maksudnya ini gue temenan sama dia udah lama banget. Dari zaman gue SMA, gue dulu satu hobi sama dia ya. Dulu tuh gue hobinya tuh drum. Nah waktu masih zaman ngeband-ngebandan di SMA itu gue dulu main drum sama dia. Main band maksudnya, tapi dia sesama drummer, gue juga drummer kayak gitu. Dan pada akhirnya kita kuliah berpisah lama, dan akhirnya nih sempat ketemu lagi ngeband bareng, sempat ngemulai YouTube bareng juga. Dan dia itu punya YouTube soal diecast. Nah nih dalam YouTube gue berbeda jalur nih sama dia nih. Tadinya drummer, sama-sama satu jalur. Terus dia udah merambah ke dunia diecast, dan gue ngerambah ke dunia ojol. Udah, gak usah banyak bacot, banyak cincong. Kita langsung kenalan aja nih sama orangnya nih. Ini dia deh. Wih, halo. Anggera Hobbies. Yoi. Nah, kenalin nih teman-teman nih. Halo teman-teman. Nah, Gua Anggera Prasetyo. yo, Anggera Prasetyo. Iya. Kita temenan dari kapan, Mas? Kita dari SMA. Kita udah berapa lama berarti ya? Ada lebih dari 12 tahun ya? 12 tahun. Kita SMA dari 2003 ya? Iya, 2003. 2003 sekarang 2021. Wah, belasan tahun udah, hampir 20 tahunan. Nah, pada kali ini gue berkesempatan mau wawancara dia nih, gue mau bikin podcast bareng. Soalnya gue penasaran nih. Jadinya dia tuh suka banget sama yang namanya diecast, dan dia baru-baru ini baru sukanya nih yang setahu gue sama diecast. Nah, lu pertama kali suka diecast tuh kapan sih? Gua suka sekitar tahun 2018. Baru kan ya? Iya, 2018 akhir lah. Itu juga. Jadi nyokap dulu beliin. Dulu, jadi gini kalau boleh cerita, gua kan dari kecil suka beli mainan, mobilan nih. Gua nggak tahu tuh mereknya apa, campuran, berceceran. Nah, pas udah mulai masuk tahun 2018, nyokap mulai beli ini satu. Terus gue jadi keinget, oh ini dulu yang gue dibeliin nyokap nih. Nah, mulai dari situ gue kepikiran buat ngumpulin yang terkoordinir, lebih kayak nggak berceceran gitu. Mulai cari tahu segmentasinya. Nah, jadi ada apa namanya? Ada faktor memoriabilitas. Ya itulah pokoknya lah. Memorabilia. Nah, maksudnya itu tuh. Kayak gitulah teman-teman. Nah. Jadi pas gue dibeli nyokap satu, terus gue iseng beli satu. Gue mikir kan ini awalnya nih buat gue, sayang lah duit segitu buat beli ginian, buat apa. Pas kebeli dua, ketiga kok pas dijajarin cakep ya, lucu. Ditambah istri gue pas gue ulang tahun ngebeliin nih sekali banyak di bread. Nah di situ tuh kayak gue langsung kepicu tuh, wah gila diecast ternyata asik juga nih kalau dikumpulin. Jadi gue tetap komitmen deh, langsung mulai ke depannya gue pengen koleksi diecast gitu. Nah itu kan alasan pribadi dan personal. Nah gue mau nanya nih, ini alasan apa lagi nih? Alasan yang logis lah. Alasan itu kan ya kita alasan emosional kan, memorabilia, dibeliin istri, di jajan segala macam. Nah ini alasan lainnya nih logis, yang logis ini mainan teman-teman, mainan nih. Cuman kalau misalnya anak bocah ini kan mainan anak bocah ya, anak-anak umur 3 tahun 5 tahun ini ngapa? 3 plus kan di dusnya ada tulisan. Nah itu nih ngapain deh lu doyan banget, dan bukan cuman dia doang, ini banyak banget. Ini juga di sini banyak nih, nih banyak nih, ada kayak gini nih. Nah ngapa orang-orang nih teman-teman gue juga banyak yang suka juga gitu diecast. Nah alasannya diecast tuh menariknya apa sih? Atau yang Hot Wheels gitu, atau merek apa gitu? Selain non emosional ya. Jadi kalau menurut gue Hot Wheels kan udah berdiri lama nih teman-teman, pasti udah banyak yang tahu lah. Jadi perusahaan ini PT Mattel. Nah itu berdiri dari tahun 1968. Ini kalau gue cari tahu sejarahnya dulu. Dan kenapa apa kaitan dengan sejarah yang panjang? Karena menurut gue berarti pasarnya eksis terus dong. Pasarnya terus kuat, pemasarannya kuat, sampai masuk ke Indonesia tahun 96 atau 95 kalau nggak salah tuh. Dan terus sampai sekarang ada. Dan pas gue cek di grupnya, nah itu ternyata bisa dijual ulang, bisa jadi bisnis. Oh, gitu.
bisa jadi investasi gitu kalau kurang lebih kayak gitu ya, kalau misalnya udah langka gitu ya. Betul. Gimana itu bisa dijelasin tuh. Jadi emang nih mungkin harga belinya kayak gini kan misalnya 30.000. Jadi 21.000. Oh 21. Jadi kalau yang ini emang kebetulan gue belinya di toko bayi. Jadi dan emang harganya di bawah rata-rata yang kayak ada Indomaret, Alfamart segala macam itu dia 30.000. Nah ini 21 nih kebetulan. Pokoknya anggap lainnya 30.000. Jadi ada varian tertentu nih yang kalau misalnya kita jual ulang itu dia bisa sampai 5 kali lipat, 6 kali lipat gitu. Jadi itu alasan buat gua pribadi itu yang kesekian gua menyukai ini. Tapi karena gua utamanya hobi. Tapi kalau ditanya alasan lebih realistisnya apa untuk dijual? Kayak gitu. Realistisnya bisa dijual. Jadi kalau kepepet bisa dijual karena bisa jadi investasi dan juga bisa juga kalau semakin awet nih, semakin udah tahunnya udah berapa gitu, kita udah simpan berpuluh-puluh tahun, berlipat-lipat lagi teman-teman kayak gitu. Nah, ini masalahnya kan banyak varian mobil nih ya, banyak varian mobil, ada mobil segala macam, Datsun. Gue kaget banyak tahu, cuman gue taunya ini doang nih. Ini lumayan terkenal ini ada filmnya nih, ada si AE86. Gue lupa nama judul filmnya apa itu yang tukang tahu lah, ngedrift di gunung apa gue lupa, tukang tahu pokoknya itu tukang tahu yang bawa mobil ini AE86. Nah lu sendiri gimana pengetahuan mobil-mobil, lu lihat emang lu tahu dulu pengetahuan lu tentang mobil-mobil, apa lu beli dulu nih kayaknya kerennya abis lu baru lu nyari tahu tentang mobil-mobil itu? Gua nggak tahu mobil nih dari awal nih sebetulnya, kayak cuma taunya ya yang umum-umum lah kayak Avanza, Toyota gitu. Cuma pas gua lagi beli kayak gini gue jadi cari tahu nih, belajar dikit-dikit. Oh ini JDM, Toyota tuh yang ternyata Toyota jadul tuh kayak gini, AE86 gitu yang kayak tadi nih. Yang jadul nih dari bentuknya vintage. Terus makin kesini ada yang Honda CRX kayak gini nih, Honda CRX gue keluarin ya. Ya boleh dikeluarin. Wah, kalau ini kan ya teman-teman. Iya, karena kenapa gue plastikin? Karena gue takut catnya kegores saya, teman-teman gue kan koleksi gitu. Ini detailnya Honda apa nih tadi nih? Honda CRX gue seneng tuh JDM tuh di kacanya tuh siap. detail gitu, kaca detail, belakangnya juga detail, lampunya. Jadi Civic itu kayak model Civic ya? Mirip Civic, cuma nih CRX tuh Honda CRX teman-teman. Iya benar. Dia simple tapi banyak yang suka. Nah kebetulan gue pribadi sih nggak terlalu JDM ya. Gue lebih seneng mobil Eropa gitu, mobil-mobilan kayak American Muscle, terus lebih mobil-mobil Volkswagen, Wagon gitu, mobil-mobil yang kotak. Nah berarti lu beli dulu, habis lu nyari tahu, lu pelajarin. Ini mobil cari apa? Cari taunya baik dari merek maupun segmentasi, mana nih nguntungin, mana yang bagus nih, mana yang collectible gitu. Jadi kebagi mana yang memang merek. Gue jadi membagi pengetahuan, ini merek mobil aslinya kayak gini, tipenya kayak gini, sama yang di dunia Hot Wheels tuh ini valuable nih ya gitu. Gue selain belajar merek mobil jadi tahu, gue juga jadi tahu di dunia mainan ini mana yang collectible dan bisa jadi cuan. Nah itu ada apa sih, ada di dalam dunia Hot Wheels ada yang langka apa? Kata lu sempat kemarin tuh Tracerhan atau apa-apa. Nah itu bisa dijelasin tuh. Yang kata lu apa? Valuable itu nih. Ya kalau gue kan juga baru ya teman-teman ya. Jadi yang gue tahu tuh misalnya Hot Wheels ngeluarin dalam 1 tahun nih, ngeluarin 1 tahun nih, tahun 2021 dia ngeluarin berapa lot nih, ada lot kayak dus-dus gitu loh. Jadi kayak keluar dari pabrik Mattel, dusnya tuh ada kayak alfabetnya A, B, C, dan gue tuh nggak terlalu hafal. Nah dari ribuan dus itu biasanya tuh ada beberapa yang disebar di Indonesia tuh masuk ke Indomaret, masuk ke toko-toko di mall. Itu yang satu itu ada yang logo apinya gitu, jadi di bawah sininya teman-teman dia ada logo api. Jadi di bawah dus, bawah bungkusnya itu ada logo tertentu ya, api warna gold. Dan bannya tuh karet. Di antara yang lain kayak gini kan plastik teman-teman. Ada yang banyak karet. Materialnya ada yang khusus ya. Nah itu jadi namanya Super Tracerhan. Nah itu jadi pencarian dari para penghobi-hobi. Iya itu sampai mungkin gue nggak bilang semuanya ya. Bahkan orang dalam yang jualan udah tahu duluan tuh. Langsung, sorry ya teman-teman nggak mukul rata loh. Bagi babang Indomaret, nah jangan disimpan. Udah dipajang aja apa di toko, jangan dientit duluan. Itu harganya bisa misalnya beli 30.000, gue serius itu bisa sampai 1.900.000. Tapi tergantung varian. Biasanya yang tinggi tuh kayak Datsun
gitu. Datsun tuh ada yang terbaru. Nah, yang paling tua gue mau lihat koleksi lu yang paling tua nih. Iya, Mana nih? Temen-temen nih, ini Yang jadul-jadul mana nih yang lu punya nih, yang jadul-jadul nih. Jadi gini, Nih kalau jadul kan berarti marketable juga kan, mahal juga kan. iya. Nah, gimana? Pangsanya sendiri, Ada pangsa pasarnya sendiri yang jadul-jadul. Jadi ini yang gue bawa ini, kalau teman-teman kalau boleh dilihat di sini. Jadi gue bawa dua nih mereknya, satu Hot Wheels, satu merek Matchbox. Jadi Hot Wheels nih dengan logo ini bisa kelihatan ya teman-teman. Hot Wheels. Kebetulan gue bawa yang ini teman-teman. Memang mungkin kayak Jang ya, kayak Jang tuh kayak sudah apa ya? Sudah usang. Ya usang, udah nggak ada tempatnya. Maklum teman-teman. Jadi gini ini yang lu tanya paling tua. Yang ini gue sengaja bawa khusus buat lu. Karena ini diecast ini merek Matchbox teman-teman. Matchbox tuh apa? Matchbox nih saat ini udah gabung sama Hot Wheels, satu perusahaan, yaitu PT Mattel. Di sini ada logonya. Ada PT-nya tuh. PT Mattel ada di pabriknya di Cikarang. Ini Matchbox tahun 1950-an nih teman-teman. Jadi diproduksi tahun 1950-an. Buset, 50-an. 50-an, Indonesia merdeka baru berapa tahun? Ini udah ada. Jadi belum bergabung ke PT Mattel teman-teman. Oh. Gitu. Jadi memang Jang ya wajar karena nggak ada dusnya. Nggak ada kardusnya. Karena sudah di atas 60 tahun hampir mungkin nih. Udah hampir se-Indonesia lah nih. Itu made in mana, Mas? Made in England teman-teman. Oh, jadi kalau ciri-ciri diecast Matchbox lama itu yang angkatan awal, Matchbox ini diciptain tahun 1953. Coba mana 1953 yang mana? Nah, di sini nggak ada keterangannya, Cuma ada. Jadi untuk ciri-cirinya ban tusuk kayak gini, teman-teman. Oh, banyak tusuk nih. Ban tusuk kayak gini, nih. Yang lihat ban tusuk tuh adalah kayak ada tiangnya gitu loh, masih tiangnya. kayak konvensional. Oh, gitu. Ya. Jadi namanya Matchbox Lesney. Jadi sebelum gabung PT Mattel, kenapa gue suka? Karena ini lintas zaman. Jadi kayak dari zaman mbah kita itu. Iya, 1950, 60, 70, zaman Elvis Presley, Beatles. Iya. Melalui masa-masa Jadi gitu teman-teman sobat Bang Paung nih. Oh, siap. Iya, jadi gue seneng ngumpulin kayak gini karena tidak semua orang bisa memilikinya. Yo, benar. Kalau kita pintar cari komunitasnya, ini muter di teman-teman bisa terus naik harganya makin tahun ke tahun dong. Tapi karena gue bukan cuan oriented, karena gue seneng ngoleksi benda antik dan mungkin belum kepepet alhamdulillahnya. Jadi ini masih gue koleksi kayak gitu. Jadi gue simpen. Ini bis nih. Namanya nih teman-teman, kalau yang bentuknya bis ini gue baca di bisnya namanya Royal Tiger Coach. Royal Tiger macan Coach. Kayak pelatih ya. Royal Tiger Coach. Bentuknya simple kayak gini doang. Tapi ini harganya ya berapa duit ini? Kok ya, dicuanin? ratusan ribu lah. Ratusan ribu. Yo. Nah, terus kalau yang marketable yang lainnya lagi yang model bagaimana tuh? Marketable yang lainnya dari Hot Wheels yang temen-temen nih mungkin yang udah yang common yang udah biasa lah, merek apa mobil Ferrari, apa gitu. Oh iya, Ferrari nih ya. Teman-teman nih Ferrari nih. Kalau ada yang suka diecast, mungkin ada yang belum tahu, baru start nih. Kalau ada yang tahu, syukur. Jadi yang belum tahu, ya menurut gua Ferrari. Kenapa Karena Ferrari. Kenapa nih Ferrari? Sudah putus kerjasama sama Hot Wheels, jadi udah nggak kerjasama lagi. Kerjasamanya putus tahun 2015. Jadi udah nggak kerjasama. Jadi Hot Wheels udah nggak ngeluarin model-model Ferrari nih. Iya, udah discontinue. Udah discontinue model Ferrari yang terbarunya nih. Sisa yang ada yang udah pernah diproduksi rebutan tuh. Rebutan karena udah nggak diproduksi lagi. Ya, jadi demand and supply lah. Oh, siap. Kebutuhan banyak, barangnya dikit, pasti harganya naik. Oh, iya. Minat banyak, barangnya udah limit. Nah, kalau dilihat-lihat keren juga ya. Ya, iya, maksudnya detail-detail pelek-peleknya. Dia tergantung kayak selera, ada yang suka JDM, ada yang Ferrari. Nah, kalau yang dikardusin sama yang nggak dikardusin, mahalan mana? Tergantung kali ya itu ya. Kalau menurut gue sih rata-rata ya tetap mahalan yang dikardusin. Oh, iya. Karena yang udah dilus tuh udah dikeluarkan. Dilus, itu belum tentu bisa dipasang ini. Tapi kalau punya ini kan tentu bisa dilus. Benar-benar udah pasti. Dikit lah. Benar. Oke. Tuh, teman-teman. Oke, jadi yang antik, ada yang udah jarang keluar, ada yang ini udah tahun 50-an tadi. Treasurehan, ada yang gua nggak bawa. Nggak bawa, ada yang. Tapi yang ada logo goldnya di sini ya, teman-teman. Ada goldnya, wah. Di balik karton ini. Itu sedikit informasi yang Hot Wheels yang cuanable, teman-teman. Jadi ya jangan sampai ketipu, jangan sampai ke ini. Kalau mau koleksi Hot Wheels, cari yang model-model kayak tadi disebutin. Yo. Dan ini diproduksi di Inggris tahun 50-an sampai 60-an. Bayangin teman-teman.
para pejuang-pejuang kita lagi pada berperang, ini udah diproduksi buat mainan anak-anak orang-orang kaya, ya nggak? Nah, di saat teman-teman kita nih, anak-anak pejuang kita mainnya pada gundu sama tembakan peletokan dari bambu, ini udah diproduksi buat mainan-mainan para bangsawan, nyonya-nyonya menir.